Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan atau pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Terus yang kedua, unsur-unsur perlindungan hukum. Di sini unsur-unsur perlindungan hukum yang ada 4. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Dan yang ketiga, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Di sini pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu ada 3. Yang pertama, tegaknya supremasi untuk mengatur manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Dan yang keempat, faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan ideologi negara. Dan yang kedua, penegakan hukum harus menjalankan tugas dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat itu harus mengetahui dan memahami yang berlaku atau serta menaati hukumnya yang berlaku dengan penuh kesadaran amal umumnya. Dan yang kelima di sini faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di sini ada 5. Yang pertama, hukumnya. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum. Dan yang terakhir, kebudayaan. Di sini yang terakhir, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, akan terjadi adalah kekacauan di sebuah kehidupan atau setiap orang akan berbuat seenaknya atau menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan sehingga keamanan dan ketertiban sulit terwujud. Yang kedua, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu bawakan hari ini. Apakah anak-anak sudah memahaminya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang Ibu bawakan hari ini. Sekian, terima kasih. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.